Shalom semuanya, apa kabar kalian semua? Sehat sukacita kan? Hari ini PKMB Waru akan mengangkat tema membangun ketekunan di dalam Tuhan. Yuk siapin diri kita untuk gabung dalam persekutuan sore kali ini. Mari kita naikkan pujian penyembahan, mengejar hadir-Mu. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu,
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan buat kami pada sore hari ini. Kami ucap syukur karena Engkau masih beri kami kesempatan untuk kami dapat beribadah walaupun kami secara online. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa untuk PKMB kami kali ini. Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga memberkati hamba-Mu Pendeta Adi yang akan menyampaikan firman. Engkau juga memberkati kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah PKMB kali ini dalam kuasa-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, firman Tuhan hari ini akan diambil dari 1 Samuel 2 ayat 18. Berbunyi demikian. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Firman Tuhan ini menceritakan bahwa Samuel dari kecil, dari anak-anak, sudah menjadi pelayan Tuhan yang tekun. Bagaimana dengan kita? Yuk, kita sama-sama belajar dari Samuel yang tekun ini. Sebelum kita masuk ke firman, mari kita nyanyikan satu lagu, Bapa Kau Setia.
sepertimu. Selamat sore rekan-rekan, terima kasih kesempatan sore hari ini. Sungguh menarik ketika Ketua Kaum Muda menghubungi saya untuk menyampaikan tema ini. Sungguh menjadi tema yang sangat menarik dan saya sebagai hamba Tuhan sungguh merasa bangga ketika di kalangan anak muda mereka masih merindukan bagaimana membangun ketekunan di dalam Tuhan setiap kehidupan mereka. Jika kita melihat dalam kondisi saat ini, bagaimana masa-masa remaja, masa muda menjadi masa yang sangat rentan, terkhusus di kalangan remaja di saat ini, ketika mereka berbenturan dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan lain sebagainya. Bagaimana ketika mereka begitu mudah mengakses media-media sosial, internet yang tanpa batas. Ada hal yang menarik ketika kita berbicara tentang membangun ketekunan di dalam Tuhan. Sepertinya menjadi sesuatu tema yang agak nyeleneh ketika kita membandingkan dengan kemajuan teknologi. Ketika anak-anak muda, anak-anak remaja sekarang mereka berpikir tentang bagaimana mereka mengembangkan tren dalam kehidupan mereka. Ketika mereka berpikir tentang menunjukkan siapa mereka dalam kebebasan mereka. Hal yang menarik ketika kita berbicara tentang bagaimana ketika anak-anak muda di Gereja Baptis Indonesia Waru, dan saya rindu ini juga menjadi bagian bagi Anda, untuk kaum muda, kaum remaja, untuk kembali melihat apa yang ingin Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan Anda sekalian. Bukan sesuatu yang dapat kita tutup-tutupi lagi. Bagaimana ketika media sosial kemudian memberitahukan begitu banyak hal tentang kehidupan anak-anak remaja, tentang pergaulan-pergaulan anak-anak remaja pada masa sekarang ini dengan begitu bebasnya. Bagaimana ketika kemudian narkoba, bagaimana ketika kemudian pergaulan bebas, bahkan seks bebas pun terjadi di antara anak-anak remaja. Kalau kita melihat bagaimana sangat memprihatinkan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Dan menarik ketika kita belajar bagaimana membangun ketekunan di dalam Tuhan. Saya sungguh bersyukur ketika anak-anak muda, remaja, mereka masih merindukan untuk membangun ketekunan di dalam Tuhan. Bagaimana firman Tuhan pada saat ini kita akan melihat apa yang dituliskan di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-18. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-18 firman Tuhan dikatakan, Samuel pun menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih belia dan mengenakan baju efod dari kain lenan. Apa yang menarik ketika kita melihat dari kehidupan Samuel? Kalau kita sejenak atau sedikit meruntut ke belakang, bagaimana proses kerinduan dari ibu dari Samuel ini ketika dia merindukan akan hadirnya buah hati di antara kehidupannya. Bagaimana ketika dia direndahkan, bagaimana ketika dia diabaikan. Tetapi ketika Tuhan menganugerahkan apa yang diungkapkan oleh Hana, bahwa dia akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dan ini yang dia lakukan. Bagaimana ketika Samuel lahir, Alkitab menuliskan dalam 1 Samuel 2 ayat 18, Samuel pun menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih belia dan mengenakan baju efod dari kain lenan. Kita rindu untuk kita melihat apa yang dinyatakan dalam bagian firman Tuhan, untuk ketika kita melihat dari kehidupan Samuel, bahwa ini bukan hanya tentang Samuel, tetapi ini juga menunjukkan tentang orang tua, tetapi ini juga menunjukkan tentang lingkungan Samuel. Ketika kita rindu melihat anak-anak kita, ketika Anda kaum muda, kaum remaja Anda merindukan untuk Anda menemukan apa yang baik dalam kehidupan Anda, kita melihat apa yang dinyatakan dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa anak-anak kita tidak bisa kita biarkan mereka sendirian. Bagaimana hal ini juga menuntut peran kita sebagai orang tua.
Karena kita melihat bahwa ketika anak-anak kita dibiarkan mereka mencari jati dirinya sendirian, kemudian kita sebagai orang tua tidak pernah hadir, kemudian ketika mereka hidup dalam lingkungan yang salah, maka ini akan menjadi persoalan yang besar bagi anak-anak kita. Ini menjadi persoalan yang besar bagi generasi kita dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat dari kehidupan Samuel, hal ini juga mengingatkan dalam kehidupan kita dari apa yang dituliskan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Hal ini mengingatkan dan memberitahukan kepada kita bagaimana Sema Israel mengajarkan peran orang tua untuk mengajarkan tentang firman Allah kepada anak-anak. Mereka mengajarkan tentang kehidupan Allah kepada anak-anak, supaya sedari dini mereka diperkenalkan, supaya sedari dini mereka didampingi, supaya sedari dini mereka diarahkan. Oleh karena itu dikatakan, supaya engkau melakukan ketika engkau tidur, ketika engkau bangun, ketika engkau berjalan, apapun yang kau lakukan, firman Tuhan mengajarkan supaya kita boleh terus menyatakan dan mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita. Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang harus kita sadari dalam kehidupan kita, bagaimana pembentukan karakter, pembentukan watak terhadap anak-anak kita, pembentukan watak terhadap generasi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah keluarga. Kalau kita melihat bagaimana kemudian Hana dan Elkana menyerahkan Samuel di bawah pimpinan Nabi Elia, untuk dia dibimbing, untuk kemudian dia diarahkan supaya dia tumbuh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Allah, supaya dia sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dipakai oleh Allah. Ini penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi, di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-9, 6-9 tentang Sema Israel, bagaimana hal ini mengajarkan peran orang tua untuk mendampingi anak. Yang kedua, ketika kita melihat bagaimana Hana kemudian menyerahkan Samuel untuk dia hidup bersama dengan Elia, dibentuk oleh Elia. Ketika dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, ketika kita dahulu menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan, dalam upacara penyerahan anak bukan berarti tugas kita selesai. Tetapi di sini tanggung jawab dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita terus mendampingi, kita terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya dengan perkataan, tetapi hal yang jauh lebih mendasar adalah tentang keteladanan dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa anak-anak kita, oh dia sudah ikut PKMB, dia sudah ikut sekolah minggu, dia sudah ikut ibadah, sudah. Kita sebagai orang tua tidak pernah lagi mendampingi. Kadang kita merasa sudah sangat cukup ketika kita sudah melihat anak kita bisa pergi ke gereja sendiri, anak kita bisa persekutuan sendiri dan lain sebagainya. Kalau kita melihat, kita membandingkan apa yang terjadi dengan anak-anak Elia. Di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dikatakan, anak-anak Eli adalah orang-orang yang dursila. Mereka tidak peduli akan Tuhan. Anak-anak Imam Eli, bagaimana dia anak seorang imam, dia hidup dalam lingkup rohani yang tinggi seharusnya, tetapi ketika dia tidak didampingi, ketika mereka tidak mendapatkan pengajaran, pendampingan yang baik, apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan, anak-anak Eli adalah orang-orang yang dursila. Mereka tidak peduli akan Tuhan. Ada persoalan. Sekalipun mereka tinggal satu lingkup,
dengan Imam Eli, kemudian dengan Samuel, tetapi memang ada hal yang berbeda. Sepertinya Imam Eli merasa bahwa ketika anak-anaknya hidup dalam lingkup rohani, maka dia akan otomatis tumbuh secara rohani. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak peduli akan Tuhan. Tetapi kita melihat dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai ayat 26 dikatakan, sementara Samuel yang muda itu semakin lama semakin besar dan disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Karakter Samuel, watak Samuel tidak tiba-tiba dia menjadi anak yang tumbuh, bahkan dikatakan sementara Samuel yang muda itu semakin lama semakin besar dan disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini menarik sekali. Bagaimana peran kita sebagai keluarga? Peran kita untuk kita mendampingi anak-anak kita sangat penting. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita melihat lingkup keluarga dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah lingkup rohani dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang gereja, sesungguhnya kalau kita mau menghitung berapa persen waktu kita, waktu anak-anak kita berada di lingkup gereja. Mungkin tidak lebih dari 5% dari waktu kita. Tidak lebih dari 5% waktu anak-anak kita mereka berada di lingkup gereja. Sehingga ini menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ketika tema ini diangkat tentang membangun ketekunan di dalam Tuhan, menjadi hal yang sangat menarik untuk menggugah kembali kehidupan anak-anak muda kita. Untuk menggugah kembali anak-anak remaja kita. Bahwa kita disadarkan di antara kemajuan-kemajuan yang terjadi, di antara globalisasi, di antara kemajuan-kemajuan teknologi, yang tanpa kita sadari menggeser begitu banyak hal. Menggeser begitu banyak norma. Menggeser begitu banyak budaya. Ketika anak-anak muda, anak-anak remaja saat ini bergumul membangun ketekunan di dalam Tuhan, ini sungguh luar biasa. Kita melihat apa yang diungkapkan di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26 dikatakan, janganlah begitu anak-anakku, kata Eli kepada anak-anaknya ketika dia melihat bagaimana kehidupan anak-anaknya yang tidak menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan sama sekali. Bahkan anak yang tidak menghargai ayahnya sebagai seorang imam. Apa yang diungkapkan oleh Eli kepada anak-anaknya? Janganlah begitu anak-anakku, sebab tidaklah baik kabar yang aku dengar itu bahwa engkau membuat umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap orang lain, Allah akan mengadili. Jika seorang berbuat dosa terhadap Tuhan, siapakah yang akan menjadi perantaranya? Tetapi mereka tidak mendengarkan perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak menghukum mati mereka. Yang kedua, kita melihat bagaimana kehidupan anak-anak kita sekarang. Kalau kita mau jujur, memang ada hal yang berbeda antara kehidupan kita dahulu dengan kehidupan anak-anak kita pada masa sekarang ini. Tetapi ketika sedari dini dalam kehidupan kita
kita senantiasa mendampingi. Ketika setiap kehidupan kita senantiasa mengajarkan firman Allah melalui keteladanan dalam kehidupan kita. Saya sungguh percaya bahwa anak-anak kita pun akan tumbuh seperti apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita melihat ada hal yang membentuk karakter, membentuk sifat, watak dalam kehidupan anak-anak kita, yaitu tentang lingkungan umum. Mereka di luar rumah, mereka di luar gereja, mereka di sekolah, mereka dalam lingkup pergaulan dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadi kerentanan tersendiri dalam kehidupan mereka. Ketika mereka tidak sungguh-sungguh telah memiliki pondasi yang kuat akan kehidupan yang sungguh-sungguh diperkenalkan tentang Tuhan dalam kehidupan mereka, ketika mereka tidak sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam kehidupan mereka, maka ini menjadi sebuah kerentanan dalam kehidupan generasi sekarang ini. Menjadi kerentanan bagi kehidupan anak-anak kita sekalian. Berapa banyak di antara kita yang sudah tidak lagi memiliki komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Usia remaja menjadi usia yang rentan. Bahkan ketika mereka dalam masa untuk mencari jati diri mereka, mereka akan menunjukkan siapa mereka sekalipun terkadang apa yang mereka lakukan di luar batas-batas kewajaran. Tetapi inilah kenyataan dalam kehidupan kita, belum lagi ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang lain, termasuk media-media sekarang ini. Anak-anak kita terkadang mereka melihat begitu banyak konten-konten dengan leluasa. Yang kadang kita orang tua merasa kita tidak tahu, udahlah biarkan. Mereka hidup dalam zaman modern, mereka sudah hidup dengan kemajuan teknologi, tetapi kontrol kita tetap penting bagi anak-anak kita. Masa remaja menjadi masa bagi mereka untuk mereka merindukan seorang sahabat, seorang teman, orang yang mau mendengarkan dia. Dia mau bercerita apapun, dia merindukan ada orang yang mau mendengar. Berkeluh kesah apapun tentang apapun. Tapi terkadang kehidupan kita sebagai orang tua, kita mengabaikan hal itu. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana kita sebagai keluarga penting untuk kita membangun kehidupan yang sungguh-sungguh menyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mendampingi anak-anak kita, memberikan waktu untuk anak-anak kita. Kemudian bagaimana dalam lingkup gereja, anak-anak kita, mereka juga harus didorong untuk mereka semakin bertumbuh. Dan ketika saya diminta untuk menyampaikan ini, sungguh luar biasa rasa bangga, rasa senang ketika mereka di antara perubahan-perubahan yang luar biasa, mereka masih merindukan untuk membangun ketekunan di dalam Tuhan. Dan saya merindukan bagi Anda, anak-anak muda. Saya sungguh merindukan Anda sebagai kaum remaja. Bagaimana Tuhan memiliki sebuah tujuan yang besar dalam kehidupan Anda. Ketika Anda salah dalam Anda melangkah, maka masa depan Anda sesungguhnya Anda yang menentukan hari ini. Kalau kita melihat kasus-kasus yang sekarang ini begitu banyak sekali terjadi. Bagaimana ketika kehamilan terjadi oleh karena pergaulan yang terlalu bebas, tanpa kontrol, tanpa kendali. Dan inilah waktunya bagi Anda untuk kaum muda, kaum remaja yang mengenal Tuhan dalam kehidupan Anda, untuk Anda sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Anda sebagai anak muda, sebagai anak remaja yang sungguh-sungguh ingin menjadi berkat, sekalipun mungkin di antara anak-anak remaja yang lain, anak-anak muda yang lain,
Anda dianggap kuperlah, Anda bergaul hanya di lingkup gereja dan lain sebagainya, tetapi masa depan Anda yang menentukan. Apakah kemudian tidak boleh bermain ke sana ke sini? Boleh. Tetapi harus senantiasa berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Anak-anak Imam Eli menjadi gambaran. Ketika mereka merasa sangat rohani, oleh karena mereka hidup dalam lingkup rohani. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana kehidupan mereka, kehidupan yang tidak takut akan Tuhan. Kehidupan mereka yang memalukan ayah mereka. Penting bagi Anda, anak-anak muda, bagi Anda untuk kaum remaja. Untuk Anda melihat kembali dalam kehidupan Anda. Kembali kita melihat apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-26, saya rindu untuk Anda melihat bagian ini. Sementara Samuel yang muda itu semakin lama semakin besar dan disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Membangun karakter, membangun watak, membangun kepribadian dalam kehidupan Anda memang tidak mudah. Ketika Anda kemudian berbenturan dengan begitu banyak teman-teman dalam kehidupan Anda. Ketika Anda tidak mengikuti teman-teman Anda, mereka yang bebas melakukan apapun, kemudian ketika Anda harus membatasi diri. Bukan kemudian tanpa komentar-komentar yang mungkin menyakitkan, melukai, dan lain sebagainya. Tetapi Anda harus tetap melihat, Anda sebagai kaum muda, kaum remaja yang telah mengenal Tuhan. Teruslah hidup di dalam Tuhan, setialah di dalam Tuhan, tekunlah di dalam Tuhan. Bentuklah komunitas yang membangun di dalam kehidupan Anda. Memang kita menyadari dalam keilmuan ada dua hal yang seringkali menjadikan bagaimana kelompok itu kemudian terbentuk. Yang pertama adalah geografis. Mungkin karena orang sedaerah, orang satu wilayah, satu komplek dan lain sebagainya, menjadikan seseorang tanpa disadari dia mengelompok. Kemudian dalam sisi yang lain adalah karena kesamaan. Baik kesamaan ya tujuan, kemudian kesamaan nasib, dan kesamaan-kesamaan yang lainnya. Dan saya merindukan buatlah kesamaan itu dalam kehidupan Anda. Apa? Sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Cobalah untuk selalu membaur dengan yang lain. Jangan merasa, oh dia mencuekkan saya, dia tidak peduli dengan saya. Mari kita belajar untuk kita membaur seperti yang lain. Kadang hanya masalah rasa dalam kehidupan kita sekalian. Kemudian di dalam Mazmur pasal 92, Mazmur 92 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemu dan segar. Apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud ketika dia sungguh-sungguh melihat karya Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana kemudian Daud ingin membagikan bahwa setiap orang mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Mereka yang membangun kehidupan dalam ketekunan di dalam Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh membangun ketaatan kesetiaan dalam Tuhan, mereka sedang membangun masa depan yang jelas, membangun masa depan yang indah dalam kehidupan mereka. Anda sebagai anak muda, anak remaja, Anda memiliki waktu yang sangat panjang. Jangan biarkan waktu ini menjadi waktu yang sia-sia. Tetapi gunakanlah waktu yang ada ini untuk kemudian Anda melakukan hal yang terbaik. Supaya Anda semakin cepat juga untuk memahami, untuk mengerti
dampak dari apa yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda. Semakin cepat Anda memulai sesuatu yang baik, semakin cepat Anda memulai sesuatu yang benar dalam kehidupan Anda, maka semakin cepat juga Anda melihat hasil dari apa yang Anda kerjakan dalam kehidupan Anda, termasuk ketika Anda sungguh-sungguh membangun ketekunan, ketika Anda sungguh-sungguh membangun ketaatan, ketika Anda sungguh-sungguh membangun kesetiaan dalam kehidupan Anda kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita berbicara membangun ketekunan di dalam Tuhan, memang bukan sesuatu yang mudah. Saya paham, saya menyadari, berbeda ketika zaman saya dulu. Zaman saya dulu paling mainnya ya gobak sodor gitu ya, kemudian main bola, main kelereng. Hari ini berbeda. Saya memahami, kemungkinan tantangan pun berbeda. Tetapi saya percaya ketika setiap Anda, kaum muda, kaum remaja, Anda mulai membangun ketekunan, kesungguhan, ketaatan dalam kehidupan Anda bersama dengan Tuhan, saya sungguh percaya bahwa Anda akan menemukan apa yang baik, apa yang indah dalam kehidupan Anda. Saya pernah mengalami ketika saya STM. Ketika teman-teman saya mengatakan saya banci, ketika saya tidak mau diajak merokok, ketika saya tidak mau untuk diajak minum minuman keras. Apakah sesuatu yang mudah untuk menerima label banci? Tidak pada waktu itu. Pada akhirnya saya sadar, biarkan mereka mau mengatakan apapun. Karena yang tahu baik buruknya hidup saya adalah saya. Kalau saya terpuruk, kalau saya jatuh, mereka tidak akan berada bersama saya. Mereka akan pergi begitu saja. Oleh karena itu Anda harus bijak. Ketika Anda berteman, bersahabat, bersahabatlah dengan orang-orang yang sungguh-sungguh membawa pertumbuhan dalam kehidupan Anda. Ketika persahabatan, pertemanan Anda membawa Anda kepada kehidupan yang salah, tinggalkanlah itu. Sebelum Anda terlalu jauh masuk kepada kehidupan yang salah, akan terlalu sulit untuk Anda kembali kepada sesuatu yang baik. Apa yang dialami oleh Samuel menjadi gambaran ketika kehidupan Anda sedari dini belajar firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah, Anda memiliki masa depan yang indah. Anda memiliki masa depan yang sungguh luar biasa ketika Anda sungguh-sungguh membangun kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Ini dasar, pondasi dalam segala hal bagi kehidupan saudara sekalian. Oleh karena itu, ini menjadi masa yang indah bagi Anda. Masa remaja, masa muda untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Yang dapat menjadi berkat bagi orang lain, yang dapat menolong Anda bertumbuh dalam kehidupan Anda sekalian. Teruslah setia dalam melayani Tuhan. Teruslah membangun ketaatan, teruslah belajar firman Tuhan, teruslah membangun komunitas yang membangun kehidupan Anda, termasuk melalui persekutuan kaum muda, kaum remaja. Bertumbuhlah, bangunlah, tumbuhkanlah komunitas ini menjadi komunitas yang menjadi berkat bagi Anda, bagi orang lain. Setialah, tekunlah, dan Anda akan melihat masa depan yang indah bagi kehidupan Anda sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bagi anak-anak kami sekalian, generasi muda, generasi remaja saat ini, bukan sesuatu yang mudah, tantangan-tantangan yang luar biasa
Bahkan terkadang harus berbenturan dengan bullying dan begitu banyak hal. Terlebih ketika mereka hidup sebagai kaum muda Kristen, kaum remaja Kristen. Terkadang mereka menghadapi begitu banyak benturan-benturan yang terkadang menjadikan mereka merasa lelah, merasa lemah. Oleh karena itu kami sungguh rindu untuk kami diteguhkan, diyakinkan bahwa setiap kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang akan berkarya bagi setiap kehidupan kami melalui anak-anak muda sekalian, melalui generasi remaja sekalian. Biarlah mereka menjadi generasi-generasi yang memuliakan Tuhan, menjadi generasi-generasi yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa generasi-generasi muda, generasi-generasi remaja, menjadi generasi-generasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati mereka, generasi muda, generasi remaja, yang membawa perubahan, pembaharuan kehidupan anak-anak muda, anak-anak remaja, menjadi generasi yang sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan. Generasi yang menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan yang berkarya dalam setiap kehidupan kami sekalian. Kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin.
Teman-teman, ada beberapa pengumuman yang kalian harus ketahui. Jangan lewatkan ya. Minggu depan tetap ada PKMB, tapi PKMB-nya 4 in 1. Jangan lupa stay tune ya, tetap jam 6. Oke, stay safe, stay healthy, and God bless you.